kita lupa bahwa orang-orang yang sederhana justru dapat memberikan terang yang lebih tajam kepada penafsiran dan aktualisasi kitab suci dari sudut pandang spiritual dan eksistensial, lebih daripada yang muncul dari kajian yang menggantungkan diri pada intelektual saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 13 Oktober, Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami semakin menyadari segala kebaikan-Mu dan mewartakannya dengan tulus hati. Kuatkanlah iman kami untuk menghidupi sabda-Mu dengan tekun dan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mazbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai, membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci kita sering baca Yesus mengecam ahli Taurat. Padahal ahli Taurat adalah penafsir resmi kitab suci. Sementara Yesus dan para rasul tidak pernah menerima pendidikan tinggi, sedangkan para ahli Taurat itu menjalani pendidikan yang berlangsung lama, lalu mereka dilantik.
Yesus mencela praktek hidup keagamaan para ahli Taurat yang ingin dihormati berlebihan. Mengapa kritik Yesus terasa keras, tajam, dan kena sasaran? Karena Yesus tidak hanya membaca kitab suci, tetapi justru ia sangat menjiwai kitab suci itu dalam hidupnya. Sikap hidup ini sangat tercermin dalam pernyataannya. Janganlah kamu meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Para ahli Taurat cenderung lupa bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Yesus mendengar tafsiran ahli Taurat dengan kata-kata yang menarik, terkesan ilmiah, tetapi isinya cenderung meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Pada ahli Taurat tidak ada satu antara kata dan perbuatan. Apa yang ia katakan beda dengan apa yang ia lakukan. Para ahli Taurat, mereka memberi tekanan berat sebelah atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umat. Sehingga pesan kitab suci kehilangan cirinya yang mendasar sebagai kabar gembira keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu. Khotbah, katekese, kuliah agama tidak membantu orang beriman dan mengenal karunia-karunia Allah. Kita lupa bahwa orang-orang yang sederhana justru dapat memberikan terang yang lebih tajam kepada penafsiran dan aktualisasi kitab suci dari sudut pandang spiritual dan eksistensial, lebih daripada yang muncul dari kajian yang menggantungkan diri pada intelektual saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa apa yang kita dapatkan, ilmu pengetahuan, teknologi, itu semua agar membantu kita semakin dalam relasi kita dengan Tuhan, dan kita wujudkan di dalam tindakan perbuatan kita setiap hari, sehingga kita menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang begitu banyak tantangan-tantangan. Marilah kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang seluruh hidupnya adalah aktualisasi dari kasih Allah kepada kita, umatnya. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu
jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.